Selamat pagi semuanya untuk sahabat-sahabat setia dari channel Wira TV. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga pagi ini menjadi awal dari pagi yang indah, yang menyenangkan, dan juga memberikan keberkahan buat kita semuanya. Iya, saya mau menyoroti sebuah fenomena akhir-akhir ini bahwa ternyata bangsa ini belum cukup untuk mengambil pembelajaran dari sejarah, di mana sejarah telah memberikan sebuah torehan yang mestinya kita jadikan sebagai pembelajaran bersama. Apa yang saya maksud di sini adalah bahwa setiap akan terjadinya pergantian kepemimpinan, di situ terlihat bahwa terjadi sebuah kasakusuk atau boleh dikatakan sebuah kegaduhan politik dari masa ke masa, dari pimpinan ke pimpinan, dari pergantian presiden ke presiden yang baru. Kegaduhan ini selalu ada dan seolah-olah menjadi sebuah konsumsi publik yang biasa saja. Jadi semuanya seperti biasa-biasa saja, tidak mau mengambil sebuah pembelajaran. Kita harus bisa menghormati pemimpin yang kita pilih, sehingga apapun itu kita harus selalu berpikir positif tentang pemimpin yang hari ini memimpin kita. Dalam hal ini adalah presiden. Jadi kok sepertinya tidak mungkin presiden itu akan merusak alam demokrasi bangsa Indonesia. Karena dalam beberapa statement dan kesempatan seorang tokoh, profesor yang beliau adalah mantan Menko Polhukam, mengatakan bahwa Mulyono dalam tanda kutip Jokowi menjadi sebuah alarm atau ancaman terhadap demokrasi bangsa Indonesia. Ini menjadi sebuah statement yang mengundang reaksi dari berbagai pihak. Ya, seperti itu. Sehingga statement Pak Mahfud ini dipertanyakan, gitu. Selama ini Pak Mahfud kemana aja ketika Pak Mahfud ada dalam kabinet, dalam kekuasaan, gitu. Kalau yang namanya alarm, tentunya sudah ada tanda-tanda itu, dan seharusnya Pak Mahfud sebagai orang yang ada di dalam kabinet, ada dalam pemerintahan, mestinya mampu untuk dapat memberikan solusi dan jawaban, gitu. Bukan seperti hari ini ketika Pak Mahfud sudah di luar dari pemerintahan, di luar kabinet, semuanya diumbar, ya, keburukan, kebobrokan, dan juga
seolah-olah kinerja Jokowi itu tidak ada yang benar selama hampir 2 dekade, ya. Maka dari itu, ini adalah persoalan yang seharusnya bangsa ini mau belajar, gitu. Mari kita hargai, mari kita hormati pimpinan kita, presiden kita, dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentunya. Karena tidak mungkin juga Pak Jokowi tidak ada kekurangan. Namun seharusnya kekurangan-kekurangan Pak Jokowi tidak diumbar di ranah publik. Apalagi yang mengumbar itu adalah mantan Menko Polhukam. Mantan Menko Polhukam yang notabene dia adalah pembantu presiden pada saat itu. Gitu. Jadi apa ini? Ini kebiasaan-kebiasaan politikus bangsa inilah yang justru membuat situasi dan kondisi negara ini jadi tidak kondusif. Kan begitu. Negara lain akan dapat dengan mudah menyimpulkan, wah ternyata pimpinan negara Indonesia ternyata saling cakar-cakaran, kan begitu, saling menjatuhkan, gitu. Tapi di sisi lain, ketika seorang yang sangat vokal itu kemudian direkrut menjadi, atau dalam arti mendapatkan jatah kekuasaan, maka kevokalannya pun akan hilang, begitu. Dan justru yang terjadi, dia akan puji-puji, itu akan disembah-sembah, ya, pemimpinnya, gitu. Dan kondisinya terbalik ketika dia sudah tidak ada dalam kekuasaan, ya. Seperti kita berteman saja, gitu. Ketika kita berteman, ya, pasti teman kita juga pasti kita akan sanjung-sanjung, kita akan puji-puji, apalagi teman kita memberikan sesuatu yang positif, memberikan sesuatu yang nilainya adalah profit kepada kita, pasti kita akan sanjung, kita akan puji. Nggak mungkin kita omongin kejelekannya, karena pada saat kita berteman dan teman kita memberikan nilai positif kepada kita, tidak terlihat nilai jeleknya di mata kita. Yang ada adalah, ya, nilai atau sikap baiknya yang tampak, gitu. Berbeda ketika pertemanan itu kemudian putus, entah karena apa, entah sebuah perbedaan paham, ya, kemudian pertemanan itu putus. Apa yang terjadi? Pasti, ya, salah satu pihak akan ngomong, ya kan, akan mengumbar keburukan, kejelekan, dan juga mungkin aib dari teman kita itu. Nah, setelah berteman sekian lama, pastinya kita juga tahu keburukan-keburukan dari teman kita itu, ya kan. Namun ketika kita masih harmonis, ya, nggak mungkin keburukan itu kita umbar di ranah publik. Tapi ketika sudah pisah, sudah tidak bersama lagi, dan tidak bersamanya itu adalah karena sebuah perbedaan prinsip ataupun perbedaan pandangan. Nah, di situ keburukan-keburukan yang tadinya kita ketahui, maka biasanya itu akan kita omongkan, akan kita sampaikan di ranah publik. Oh, si Anu tuh sebenarnya begini, ya kan, gitu. Tidak seperti yang
tampak di luar. Sebenarnya si A itu ya sebenarnya begini ya, dalam arti begini itu ya keburukannya yang disampaikan, yang diucapkan gitu. Maka hal ini harusnya kita belajar, bangsa ini harus mau belajar gitu. Tidak semua keburukan pimpinan, tidak semua kekurangan pimpinan itu harus diucapkan, apalagi diumbar di ranah publik, diumbar gitu, sehingga menjadi kegaduhan secara nasional seperti itu. Mari kita belajar. Kalau kita tidak pernah mau belajar dengan sejarah, ya bagaimana negara ini akan maju gitu. Saya menyimak apa yang disampaikan Pak Mahfud. Beliau selalu mengatakan bahwa ini adalah sebuah jalan atau keputusan yang dia ambil untuk membenahi negara, membenahi bangsa, kan begitu. Membenahi negara, membenahi bangsa, namun dengan cara menghujat, mengumbar, dan menyampaikan aib-aib pimpinan atau menyampaikan kekurangan-kekurangan dari presiden, yang notabene presiden itu adalah orang yang memberikan panggung kepadanya ketika dia diberikan kewenangan dan jabatan sebagai Menko Polhukam. Ini sesuatu yang ironi gitu, di saat atau di satu sisi Mahfud MD menyatakan bahwa itu adalah panggilan jiwanya untuk membenahi kondisi bangsa dan negara ini, karena melihat adanya sebuah kebobrokan, melihat adanya sebuah ketidakadilan, kan begitu. Namun di sisi lain, langkah Mahfud ini justru dipertanyakan banyak pihak gitu. Kapasitas profesornya menjadi dipertanyakan gitu. Nah, inilah yang kemudian ramai di beberapa media, baik media mainstream maupun media online, semua mengarah ke pernyataan-pernyataan Mahfud yang sangat kontroversial itu. Ayolah Pak Mahfud, ketika Bapak mengetahui kedoliman, mengetahui kebobrokan bangsa ini, mengetahui keburukan dari sistem yang ada di negara kita, saya sepakat, ya mari kita benahi bersama-sama gitu, tanpa harus menjatuhkan begitu, tanpa harus mengumbar aib orang, apalagi itu adalah aib presiden yang juga belum tentu benar gitu. Saya kok tidak yakin juga bahwa semua kebobrokan demokrasi Indonesia itu semua berawal dari Pak Jokowi. Saya juga nggak yakin juga gitu. Apa iya seorang presiden ingin rusak tatanan negara, merusak demokrasi? Itu sesuatu yang sangat ironi dan mustahil gitu. Maka dari itu ya kita belajar, ayo kita belajar bersama gitu. Sebetulnya kalau kita mau arif ya, banyak langkah, apalagi sekelas Profesor Mahfud gitu.
Ya, berkarya saja. Kalau ukuran sekelas profesor, ya, profesor ahli hukum tata negara yang melihat negaranya morat-marit, melihat negaranya gonjang-ganjing, ketidakpastian hukum dan juga kebobrokan di sana sini dalam pandangan Profesor Mahfud, ya, ya mestinya Profesor Mahfud ya berkarya gitu. Dengan karyanya itulah kemudian menjadi jawaban atas carut marut dan bobroknya gitu bangsa ini gitu. Berkarya gitu, bukan terus mengumbar statement, mengumbar sebuah mengumbar statement dan juga mengumbar aib pimpinannya gitu. Kalau saya mendorong Pak Mahfud, mari berkarya gitu. Saya memberikan sebuah contoh, ya, contoh yang mungkin seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini, saya kira mungkin ya banyak yang tahu contoh sosok atau figur ini, ya, karena memang di setahun belakangan sosok dan figur ini menjadi sangat fenomenal, ya, sangat fenomenal gitu. Dan dalam pandangan beberapa orang sangat kontroversial kan, seperti itu. Namun sosok dan atau figur ini konsis tetap berkarya walaupun mendapatkan sebuah perlakuan yang menurut saya tidak adil gitu. Tidak adil dan juga sangat tidak manusiawi gitu. Kenapa? Ya karena sosok atau figur ini adalah figur yang concern terhadap pendidikan Indonesia gitu. Beliau membangun pendidikan Indonesia, meletakkan nilai-nilai dasar nasionalisme dan kebangsaan kepada seluruh peserta didiknya gitu. Karena beliau mempunyai sebuah pandangan bahwa merubah bangsa ini harus dimulai dari pendidikan. Maka beliau membuat sebuah pendidikan yang sangat fenomenal di Indonesia dan sangat kontroversial dalam pandangan beberapa orang, ya. Beliau adalah tokoh pendidikan sekaligus tokoh toleransi dan perdamaian. Beliau adalah Syekh H.S. Panji Gumilang dengan Pondok Pesantren Al Zaitunnya. Di awal saya katakan bahwa sosok ini adalah sosok yang concern, ya, membangun untuk kebaikan bangsa, ya. Namun di satu sisi beliau justru mendapatkan sebuah perlakuan yang sungguh sangat sangat miris, sangat menyedihkan, ya. Sebagai sosok pendidik, sebagai pimpinan pondok pesantren, ya. Namun beliau dituduh dengan sebuah tuduhan penistaan agama.
Sungguh tidak masuk di akal ya, seorang pimpinan pondok pesantren dituduh menistakan agama. Agamanya pula yang dinista, yaitu agama Islam. Gitu. Kalau saya melihat ke belakang adanya kasus ini, sebetulnya ini juga tidak lepas dari kontroversial yang disampaikan oleh Mahfud MD ya, ketika dengan serta-merta belum juga melakukan investigasi, belum juga melakukan penelitian, belum juga, kalau dalam orang Islam itu tabayun gitu, serta-merta membuat sebuah konferensi pers mengatakan bahwa AS Panji Gumilang dan Al Zaitun melanggar 3 unsur. Pertama adalah unsur pidana, yang kedua unsur administrasi, dan yang ketiga adalah unsur sosial dan keamanan, seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang patut disayangkan gitu. Kenapa sekelas Menko Polhukam dengan begitu gegabah dan sangat kontroversial kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang akhirnya mengundang demo di mana-mana gitu, mengundang demo, mengundang tuduhan-tuduhan, mengundang pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak dengan pernyataan menyimpang, pernyataan sesat, dan segala macam tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan begitu, hingga akhirnya masuklah ke suatu proses persidangan ya. Jadi apa yang menjadi kegaduhan publik saat itu akibat dari kontroversial Mahfud MD menyatakan Al Zaitun itu melanggar pidana ya, unsur pidana, unsur administrasi, dan juga sosial dan keamanan. Maka reaksi publik kan akhirnya menjadi seperti disulut, bagaikan bara api disiram lagi dengan bensin, ya sudah meledak pada saat itu gitu ya. Kita review saja ya, 1 tahun ke belakang itu akhirnya semua dikulik ya. Syekh Al Zaitun dan Al Zaitunnya sendiri semua mengulik, mencari tahu ya tentang siapa AS Panji Gumilang dan Al Zaitun gitu, dan semua memberikan statement dengan sangat bebas, menuduh dan menghakimi secara sepihak. Al Zaitun sesat, Panji Gumilang sesat, dan segala macam ya, karena pemantiknya ada dari Menko Polhukam tadi, dari Mahfud MD tadi. Itu pemantiknya. Kalau mau kita bicara jujur ya, kita mau bicara belak-belakan dari awal, ya itulah pemantik
yaitu ibarat ada bara, ya sudah disulut, nah, siram dengan bensin, ya sudah, akhirnya menjadi kegaduhan nasional pada saat itu. Gitu. Ada kola Rasulullah pun menjadi perdebatan yang sangat panas di kalangan umat Islam, kan begitu. Salum alaihim juga seperti itu, menjadi perdebatan yang sangat menguras energi di kalangan umat Islam. Bahkan televisi nasional sekelas TV One itu berjilid-jilid menayangkan dan juga mengupas kegaduhan yang pada saat itu terjadi. Ya, singkat cerita, karena ini adalah kasus yang seperti atensi, ya, kalau menurut saya itu adalah kasus atensi, kasus titipan, gitu. Nah, akhirnya ya dicari-cari terus kesalahan, gitu, dicari-cari filenya, file Al Zaitun Movie, file Al Zaitun Official, dicari-cari, pidato-pidato Syekh dicari-cari, di mana omongan Syekh Panji Gumilang ini kepleset, ya begitu. Ya sudah, akhirnya ketemu itu omongan Syekh Panji Gumilang yang di situ dikategorikan omongan yang mengandung unsur penistaan agama, kan begitu. Sungguh sangat ya sedih waktu itulah, gitu. Akhirnya Syekh Panji sebagai seorang pendidik, dia memberikan teladan kepada bangsa, ya, angkat tangan hormat kepada Syekh Panji Gumilang, ya. Beliau tidak melakukan sebuah perlawanan yang berarti. Beliau ikuti saja proses apa maunya penegak hukum di bangsa ini. Dia ikuti, yaitu karena secara prinsip dan keyakinan Syekh Panji bahwa Syekh Panji itu tidak melanggar pasal apapun, tidak ada pasal yang dilanggar, kan begitu. Makanya dia ikuti saja proses hukumnya, gitu. Sekali lagi, karena ini adalah kasus titipan, ya kan, tetap saja, ya, penegak hukum menerapkan pasal-pasal karet tadi, pasal penistaan agama tadi. Ya, kemudian kita tahu bersama Syekh Panji akhirnya mendapatkan perlakuan yang tidak adil, mendapatkan sebuah perlakuan yang sungguh melanggar hak asasi manusia, gitu. Buat Syekh Panji, dikurung bukan suatu yang menakutkan buat seorang pendidik, gitu. Beliau justru terus berpikir untuk kebaikan dan kemajuan bangsa, gitu. Kalau bukan sosok seorang pendidik, ya setelah mendapatkan putusan pengadilan ya habis di situ, gitu kan, selesai. Tapi beda dengan Syekh Panji. Syekh Panji berpikir kuat untuk bagaimana memikirkan tentang Indonesia ke depan, seperti itu. Yang perlu saya garis bawahi, ya, bahwa kegaduhan politik yang seharusnya tidak terjadi, namun justru dipantik oleh seorang profesor bidang hukum dan tata negara,
yaitu Mahfud MD. Itu dalam beberapa keputusannya sungguh membuat kegaduhan di negeri ini kemudian semakin menjadi, ya. Setelah kasus Syekh Panji Gumilang, sekarang kegaduhan itu muncul dengan Mahfud MD secara terang benderang menyerang Presiden Joko Widodo, ya, bahwa Presiden Joko Widodo lah yang harus bertanggung jawab atas kemerosotan demokrasi di Indonesia. Dan disampaikan di berbagai kesempatan dalam forum-forum diskusi, ya. Mahfud menyebut sebagai Mulyono yang notabene itu ditujukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai sumber, ya, kebobrokan demokrasi Indonesia. Ya, sungguh ironi, ya, sungguh sangat ironi, gitu. Ayolah Pak Mahfud, nggak habis-habis Pak Mahfud membuat kegaduhan di sana sini. Oke, itu dulu mungkin obrolan pagi ini, ya, daripada saya ngantuk, ya, bawa kendaraan sendiri, ya, kita ngoceh sendiri begini aja. Ya, mudahan ada manfaatnya, ya. Terima kasih.